Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Mona Aprilita dari Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2081. Di video kali ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai uang dan fungsinya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Latif Nafis. Di materi kali ini kita dapat mengetahui definisi uang, jenis-jenis uang, fungsi asli uang, fungsi turunan uang, serta fungsi uang menurut ekonomi Islam. Langsung saja, definisi uang. Definisi uang merupakan benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat transaksi untuk menunjang kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada 3. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang kedua, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang ketiga yaitu jenis uang berdasarkan nilainya. Jenis uang berdasarkan bahannya ada 2. Yang pertama yaitu uang logam dan yang kedua uang kertas. Uang logam ini seperti emas dan perak, contohnya uang Cina, uang dirham, dan lain-lain. Selanjutnya uang kertas. Uang kertas ini seperti Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp100.000, uang dolar, uang real, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya ada 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini seperti uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral seperti cek. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan nilai. Jenis uang berdasarkan nilai itu ada 2. Yang pertama uang penuh dan yang kedua uang tanda. Uang penuh ini nilai dan barangnya sama. Contohnya, semisal saya mempunyai emas 5 gram. Emas 5 gram ini tidak disengaja rusak atau patah. Nah, meskipun patah ataupun rusak, itu tidak mengurangi dari nilai emas itu sendiri. Artinya nilainya tetap 5 gram. Yang kedua, contohnya semisal saya mempunyai uang 10.000 dan uang 10.000 itu sobek. Tetapi meskipun sobek, nilainya tetap 10.000, tidak berubah. Yang kedua yaitu uang tanda. Uang tanda ini adalah uang yang terbuat dari kertas. Misalnya di uang 50.000 tertulis 50. Semisal uang 50.000 ini sobek, maka uang ini tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi karena uang tersebut sudah robek. Yang selanjutnya yaitu fungsi asli uang. Fungsi asli uang ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Sebagai alat tukar, semisal saya menginginkan baju, bagaimana cara saya mendapatkan baju tersebut? Nah, untuk mendapatkan baju tersebut kita bisa menukarnya dengan uang. Itu yang dimaksud dengan uang sebagai alat tukar. Yang kedua sebagai satuan hitung. Di sini sebagai satuan hitung yaitu menghitung kekayaan, dimana ketika semisal kita mempunyai 5 hektar sawah, tapi kita tidak mempunyai sawahnya, hanya saja kita mempunyai uang yang senilai dengan 5 hektar sawah tersebut. Yang ketiga yaitu uang sebagai penyimpan nilai. Sebagai penyimpan nilai itu misalnya kita mempunyai sawah lebih dari 1, rumah lebih dari 1, mobil lebih dari 1, itu kita tidak menimbun bangunan atau menimbun kekayaan, tetapi kita menyimpan nilai uang tersebut, uang dari sawah tersebut, dari rumah tersebut, dan dari mobil tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang ada 5. Yang pertama sebagai uang sebagai alat tukar atau alat transaksi. Yang kedua uang sebagai alat pembayar hutang. Yang ketiga uang sebagai penimbun kekayaan. Yang keempat uang sebagai pemindah kekayaan. Yang kelima uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dari uang sebagai alat tukar atau transaksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika kita menginginkan baju, maka untuk mendapatkan baju tersebut kita harus menukarnya dengan uang. Yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayar hutang. Yang dimaksud dari pembayar hutang, semisal saya mempunyai hutang kepada teman saya sebesar emas 5 gram, tapi waktu mengembalikan saya tidak mengembalikan emas
senilai 5 gram tersebut, melainkan saya menggantinya dengan harga semisal 5 gram emas memiliki nilai uang 4 juta. Nah, maka saya akan mengembalikannya dengan uang 4 juta tersebut. Yang ketiga yaitu uang sebagai penimbun kekayaan. Semisal kita mempunyai banyak rumah, banyak sawah, dan kemudian kita tidak menimbun kekayaan tersebut, melainkan kita hanya menyimpan nilai dari banyaknya rumah dan sawah tersebut. Yang keempat yaitu uang sebagai pemindah kekayaan. Yang dimaksud dari pemindah kekayaan ini semisal saya mempunyai sawah di Banyuwangi dan ingin memindahkannya di Bali. Apakah saya harus membawa sawah dari Banyuwangi ke Bali? Tidak ya, melainkan kita menjual sawah yang ada di Banyuwangi, lalu uang hasil menjual sawah yang ada di Banyuwangi kita gunakan untuk membeli sawah yang ada di Bali. Jadi artinya di sini tidak dari tempat ke tempat. Selanjutnya yang terakhir yaitu uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Nah, dimana dengan adanya uang ini kita dapat melakukan transaksi apapun, karena di masyarakat umum uang dapat diterima untuk kita melakukan kegiatan ekonomi dan melangsungkan kegiatan kita sehari-hari. Semisal ketika kita sedang mempunyai uang, maka kita akan mendorong kita untuk lebih cenderung berbelanja. Yang terakhir yaitu adalah fungsi uang menurut ekonomi Islam. Ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar atau alat transaksi, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Dari beberapa yang dapat saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya uang sebagai alat tukar dan sebagai alat transaksi yang diterima oleh masyarakat, dan dengan adanya uang kita dapat melakukan kelangsungan kegiatan ekonomi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.